wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang jenis dan gejala penyakit seksual. Perkenalkan, nama saya Bagas Satria. Nama saya Mahitu Dubiana. Nama saya Lucy Sulistiani. Nama saya Misku Safitri. Nama saya Asam Sudin. Nama saya Kaifa Azhara. Nama saya Fianti. Nama saya Utari. Nama saya Rini. Kami dari kelas 12 IPS 2. Macam-macam penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, dan parasit. Berikut ini adalah macam-macam penyakit menular seksual. 1. Sifilis. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini yang juga dikenal dengan sebutan raja singa. Ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut. Melalui luka inilah penularan akan terjadi. 2. Gonore. Gonore yang dikenal juga dengan kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Bakteri penyebab gonore juga dapat menimbulkan infeksi di bagian tubuh lain jika terjadi kontak dengan sperma atau cairan vagina. 3. Human papillomavirus atau HPV. Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama, yaitu HPV. Virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Gejala kanker serviks stadium awal sering terjadi tidak khas bahkan tak bergejala. Penularan HPV terjadi melalui kontak langsung atau melakukan hubungan seksual dengan penderita. 4. Infeksi HIV. Infeksi HIV disebabkan oleh human immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyebaran virus ini dapat terjadi melalui hubungan seks tanpa kondom, berbagi penggunaan alat suntik, transfusi darah, atau saat persalinan. Chlamydia. Penyakit infeksi menular seksual ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis pada wanita. Chlamydia menyerang leher rahim, sedangkan pada pria menyerang saluran keluar urin di penis. Penularan dapat terjadi dari luka pada area kelamin. Trichomoniasis. Penyakit menular seksual ini disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Penyakit trichomoniasis biasa bisa menimbulkan keputihan pada wanita atau malah tidak menimbulkan gejala. Sehingga seringkali seseorang secara tidak sadar menularkan penyakit ini ke pasangan seksualnya. Hepatitis B dan hepatitis C. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis dan dapat mengakibatkan gangguan hati kronis hingga kanker hati. Virus ini ditemukan dalam darah atau cairan tubuh penderita. Selain melalui hubungan seksual, virus ini biasa menular melalui jarum suntik yang biasa dipakai bersama dan transplantasi organ. Tinea cruris. Infeksi menular seksual yang disebabkan oleh jamur ini menyerang kulit di sekitar alat kelamin, paha bagian dalam, dan bokong. Tinea cruris ditandai dengan ruam merah yang terasa gatal pada kulit yang terinfeksi. Penularannya adalah melalui kontak langsung dengan penderita atau menyentuh benda yang telah terinfeksi. Herpes genital. Herpes genital disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini bersifat tidak aktif atau bersembunyi di dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. Penyebarannya terjadi melalui kontak langsung dengan pasangan yang telah terinfeksi. Candidiasis. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Candida. Candidiasis ditandai dengan ruam atau lekuhan yang muncul pada kulit, terutama area lipatan kulit. Sama seperti infeksi menular seksual lainnya, penularan penyakit ini dapat terjadi melalui hubungan seksual dengan penderita. Gejala-gejala AIDS. Berbagai gejala AIDS umumnya tidak akan terjadi pada orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik. Kekebalan kondisi tersebut akibat infeksi oleh bakteri, virus, fungi, dan parasit yang biasanya dikendalikan oleh unsur-unsur sistem kekebalan tubuh yang dirusak HIV. Infeksi oportunistik umum didapati pada penderita AIDS. HIV mempengaruhi hampir semua organ tubuh. Penderita AIDS juga beresiko lebih besar menderita kanker seperti sarkoma Kaposi, kanker leher rahim, dan kanker sistem kekebalan yang disebut limfoma. Biasanya penderita AIDS memiliki gejala infeksi sistematik seperti demam, berkeringat, terutama pada malam
dari bekakan kelenjar, kedinginan, merasa lemah, serta penurunan berat badan. Infeksi oportunistik tertentu yang diderita pasien AIDS juga tergantung pada tingkat kekerapan terjadinya infeksi tersebut di wilayah geografis tempat itu pasien. Gejala klamida pada wanita. Cukup sulit bagi wanita untuk mengetahui apa ia menderita klamida atau tidak. Ini karena penyakit klamida pada wanita kebanyakan tidak menimbulkan gejala apapun. Namun jika gejala-gejala hadir biasanya akan berupa sakit perut bawah, keputihan yang jauh lebih banyak dari biasanya dengan warna yang cenderung kuning serta berbau busuk. Pendarahan yang terjadi di antara siklus haid, demam ringan, sakit, dan seks. Pendarahan setelah berhubungan seks, rasa terbakar saat buang air kecil lebih sering, pembekakan di vagina atau sekitar anus, iritasi di rektum. Gejala klamida pada pria. Seseorang pria bisa juga mengalami kesulitan dalam mengenali gejala penyakit ini. Ketika gejala muncul, berikut adalah tanda-tanda yang bisa dilihat dari tubuhnya pria. Rasa sakit dan terbakar saat buang air kecil, penis mengeluarkan cairan berupa nanas, cairannya encer atau putih dan kental seperti jagung, testis bengkak dan nyeri saat ditekan, iritasi pada rektum. Gejala pada kencing nanah. Kencing nanah dapat terjadi pada pria maupun wanita, namun gejala yang muncul pada pria dan wanita berbeda. Gejala utama kencing nanah yang muncul pada pria berupa keluarnya nanah dari penis dan rasa sakit saat buang air kecil. Sedangkan pada wanita, kencing nanah seringkali tidak menimbulkan gejala. Di samping itu, kencing nanah juga dapat terjadi pada bayi akibat tertular dari ibunya selama proses persalinan. Bayi yang terkena kencing nanah akan mengalami keluhan pada mata. Gejala yang timbul pada sifilis. Gejala sifilis digolongkan sesuai dengan tahap perkembangan penyakitnya. Tiap jenis sifilis memiliki gejala yang berbeda-beda. Berikut penjelasannya. Sifilis primer, jenis sifilis ini ditandai dengan luka di tempat masuk bakteri. Sifilis sekunder, jenis sifilis ini ditandai dengan munculnya ruang pada tubuh. Sifilis laten, sifilis ini tidak menimbulkan gejala tapi bakteri ada di dalam tubuh penderita. Sifilis tersier, sifilis ini dapat menyebabkan kerusakan organ lain, otak, saraf, atau jantung. Gejala dan ciri-ciri papiloma pada kulit. Kulit yang tumbuh di bahu, lengan, dan jari tangan berbentuk benjolan yang terasa kasar. Kutil ini dapat terasa sakit dan rentan mengalami pendarahan. Kutil yang tumbuh pada telapak kaki atau plantar warts berbentuk benjolan keras dan terasa kasar, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman saat menapak. Kutil di daerah wajah memiliki permukaan yang datar atau flat warts. Pada anak-anak, lebih sering muncul di daerah rahang bawah. Kutil kelamin berbentuk seperti tembakau dan juga bisa tumbuh pada kelamin wanita maupun laki-laki. Selain di kelamin, kutil juga bisa tumbuh di dubur dan menimbulkan rasa gatal. Gejala herpes kelamin. Nyeri atau gatal di vagina, penis, area alat kelamin. Luka melempuh yang berupa ruam merah atau lenting putih, koreng atau luka kering, nyeri saat buang air kecil, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, demenjar getah bening di lipatan paha. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.